Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Dania Putri Damayanti, mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Dalam video kali ini, kita akan bincang-bincang mengenai manfaat dan tantangan penggunaan teknologi dalam pembelajaran matematika. Nah, tentunya aku nggak sendirian nih. Aku ditemenin oleh teman aku sebagai narasumber pada podcast kali ini. Halo, selamat datang Kak Fitria. Gimana nih kabarnya? Halo Kak Dania, Alhamdulillah kabar saya baik. Kak Dania sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Alhamdulillah ya Kak, mungkin dari Kak Fitria bisa perkenalan terlebih dahulu nih, agar teman-teman yang nonton video ini pada kenal siapa narasumber kita kali ini. Baik, perkenalkan nama saya Fitria Ramadhani dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2021. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Fitria. Oke, angkatan 2021 berarti udah semester 5 ya Kak ya. Nah, kira-kira Ya, kesibukan Kak Fitria ini apa nih dalam menjalani semester 5? wah kalau ditanya kesibukan sih pasti banyak ya Kak. Karena semester 5 itu lagi kayak astagfirullahnya gitu. Apalagi udah ada mata kuliah yang kita diharuskan untuk membuat proposal. Nah, itu baru dapat judul nih, Kak. Belum ngerjain. Itu aja sih, Kak. Wah, kok jadi curhat nih ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, emang semester 5 ini lagi mumet-mumetnya ya teman-teman. Nah, pada video kali ini kan kita akan membahas manfaat dan tantangan penggunaan teknologi ya Kak dalam pembelajaran matematika. Nah, kita tahu pada era globalisasi saat ini teknologi informasi ini berkembang begitu pesat dan tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi ini berpengaruh ya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global yang menuntut dunia pendidikan untuk selalu senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, khususnya dalam pembelajaran matematika nih, penggunaan teknologi ini sangat penting untuk diterapkan guna untuk mencapai keberhasilan belajar siswa. Kan biasanya nih kalau misal gurunya itu menggunakan teknologi dalam proses pembelajarannya itu siswa jadi merasa tertarik untuk belajar sehingga teknologi ini dapat meningkatkan keberhasilan belajar siswa. Eh, Kak Fitria kan udah semester 5 nih ya. Mungkin udah pernah menggunakan teknologi apa nih Kak dalam menciptakan apa misal proses pembelajaran atau membuat rencana pembelajaran atau dan lain-lainnya. Oke. Untuk teknologi yang pernah saya buat dalam penyusunan modul ajar sebelumnya, yaitu ada pemanfaatan itu apa Google Sites, mungkin bisa Quizzes juga, Kak. Dan yang menurut saya tuh tantangan tersendiri gitu teknologi yang satu ini yaitu pembuatan aplikasi. Namun pembuatan aplikasinya itu karena saya masih pemula Kak, jadi masih memanfaatkan web yang biasa gitu, nggak pakai coding. Nah, yaitu menggunakan Tunkabel. Nah, pada aplikasi yang saya buat itu berisi materi SPLDV. Namun itu proyek kelompok, Kak. Berarti dalam berarti ini Kak Fitria menciptakan aplikasi sendiri gitu ya Kak? Iya betul Kak. Kebetulan karena nggak bisa dikerjain bareng, saya sendiri yang buat aplikasi dan teman-teman yang lain itu mengisi konten aja di aplikasi itu. Saya sendiri yang menyusun. Alhamdulillah ya belajar sedikit-sedikit adalah ilmu yang didapat. Wah, keren sekali nih udah bisa menciptakan aplikasi. Nah, mungkin dari selain tadi ada lagi gak ya kira-kira teknologi yang digunakan dalam pembelajaran matematika gitu yang Kak Fitria udah pernah gunain gitu. Oke Kak, ada yang mirip-mirip sama e-learning yang biasa mungkin para peserta didik gunakan, yaitu jenisnya ada zoologi. Nah, kemudian ada Kahoot, kemudian Google Sites, dan yang terakhir ini teknologi yang pemanfaatan pada geometrika, yaitu GeoGebra. Pasti teman-teman juga nggak asing lagi dong dengan GeoGebra itu kayak apa gitu. Nah gitu aja sih Kak.
Oke, mungkin sedikit apa ya pengetahuan buat teman-teman nih ya. GeoGebra itu semacam untuk kayak gambar grafik-grafik gitu ya Kak, biasanya ya. Iya Kak, ada koordinat kartesisnya. Oke, oke. Nah, kan Kak Fitria udah pernah menggunakan teknologi deh ya. Kira-kira berarti kan ini Kak Fitria kayak seolah-olahnya udah jadi guru gitu ya. Kira-kira manfaat apa sih yang dirasakan Kak Fitria selama menggunakan teknologi dalam pembelajaran matematika gitu? Manfaat yang dapat saya peroleh yaitu dapat belajar hal baru karena kan tadi saya sebutkan bahwa sebelumnya itu nggak ngerti ya cara bikin aplikasi. Nah, dengan adanya pemanfaatan teknologi itu ternyata bisa memudahkan para calon pendidik seperti kita untuk menyusun modul ajar karena kan nggak mungkin kalau cuma memanfaatkan buku gitu karena kita harus mengikuti perkembangan zaman yang di mana semuanya itu serba teknologi sehingga kita bisa mengedukasi atau mengajarkan pada peserta didik agar meningkatkan minat belajarnya nih Kak. Jadi nggak cuman belajar lewat buku aja. Oh, iya ya Kak ya. Kalau misalnya cuman belajar lewat buku gitu biasanya siswa mudah bosan gitu ya. Nah, kalau misal menggunakan teknologi kan jadi siswa agak mudah bosan dan tertarik dalam belajar ya. Iya Dan betul. tidak tentunya pembelajarannya tidak monoton gitu. Iya Kak, betul sekali. Oke. Nah, dari banyaknya manfaat yang diperoleh dari penggunaan teknologi dalam pembelajaran matematika ini, tentunya mesti ada tantangan-tantangan yang muncul dalam penggunaan teknologi pembelajaran matematika. Nah, yang dirasakan Kak Fitria ini, tantangan apa saja yang muncul pada penggunaan teknologi dalam pembelajaran matematika atau mungkin dalam menciptakan media atau dalam membuat perangkat pembelajarannya gitu. Oke, uh, tantangan bagi saya itu kendala ya atau tantangan bagi saya yaitu minimnya kemampuan saya dalam mengolah teknologi. Karena kan sebelumnya saya belum ada basic ya tentang teknologi pada pembelajaran matematika. Jadi saya di situ belajar dari sumber mana saja. Kemudian saya juga pernah mengatakan tadi sebelumnya kalau membuat aplikasi. Nah, sebelumnya saya belum ada basic ya tentang coding. Jadi agak bingung gitu pembuatannya. Sehingga kadang di internet itu nggak ada tutorialnya. Jadi kita harus ngotak-ngatik icon-icon yang ada di uh, perangkat yang ada di aplikasi yang akan kita buat gitu Kak. Kira-kira ada tantangan lain atau cuman itu saja Kak yang dihadapi gitu? Oh ya, ada lagi Kak, yaitu kan pembuatan aplikasinya harus dikerjakan nggak bisa offline ya Kak, harus online ya. Jadi kadang itu jaringan internet di kos itu buruk, apalagi kalau malam karena banyak penghuni ya Kak. Jadi kayak nggak bisa gitu sinyalnya buat aku aja kan nggak mungkin Kak. Sehingga aku pakai data tersendiri untuk mengerjakan teknologi itu. Jadi tantangannya itu minimnya kemampuan teknologi, terus juga ada jaringan internet ya Kak ya. Nah, mungkin strategi Kak Fitria dalam menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut itu seperti apa? Nah, strategi yang pertama tadi karena saya minim ilmu mengenai codingan gitu ya saya menggunakan web tool atau website gitu ya namanya Tankabel itu tuh mudah karena nggak seribet dengan pemrograman gitu Kak. Jadi bisa pakai apa ya kayak ada desain gitu, nah nanti tinggal pilih, terus kita tinggal ngisi apa aja nanti di aplikasi yang akan kita buat. Terus kita tinggal kasih icon misalkan ada kata-kata atau nanti bisa kasih tombol buat ngeklik itu tinggal masukin aja tuh icon di situ dipasangin digeret nih apa ya digeser gitu ya Kak. Jadi nggak ribet sih Kak.
Terus yang kedua, strategi penyelesaiannya itu karena jaringannya buruk di kos, jadi saya menggunakan data atau mengerjakannya di kampus, Kak. Oh, gitu ya. Oke, oke, Kak. Nah, eh, kan Kak Fitria ini tadi bilang bahwa tidak ada pengalaman ya sebelumnya. Nah, dalam penggunaan teknologi ini Kak Fitria belajarnya dari mana nih Kak? Otodidak atau ada sumber-sumber lain untuk belajar ini? Belajarnya sih otodidak ya, Kak, dari YouTube atau Google gitu, Kak. Dan teman-teman kelompok saya dari pembuatan proyek itu pun juga nggak tahu cara mengerjakannya itu gimana. Jadi saya harus mencari sumber belajar sendiri untuk pembuatan aplikasi itu. Hmm, jadi mandiri sekali ya Kak ya. Ya, harus. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman bahwa tantangan-tantangan yang muncul pada penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu tadi ada minimnya kemampuan teknologi dan jaringan internet yang tidak stabil. Nah, tapi dengan cara-cara tertentu tantangan-tantangan tersebut itu bisa terselesaikan. Oke, sampailah kita di penghujung podcast hari ini. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari podcast hari ini adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran matematika itu memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemahaman konsep matematika pada peserta didik. Namun, di samping manfaat itu, terdapat beberapa tantangan-tantangan nih yang muncul pada penggunaan teknologi dalam pembelajaran matematika. Namun, dengan cara-cara tertentu, tantangan-tantangan tersebut bisa terselesaikan. Benar begitu ya, Kak Fitria? Iya, Kak, betul, Kak. Oke. Baik, terima kasih kepada Kak Fitria yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan podcast hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.